Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Naswati dengan NIM 230036115. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan ibu rumah tangga dalam pemilihan produk halal. Yang pertama itu adalah latar belakang. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mencakup bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian. Keberadaan produk halal memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen muslim serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sering meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal, pemilihan produk halal menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan pilihan produk halal, keputusan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap. Ibu rumah tangga sebagai pengelola kebutuhan pangan keluarga memiliki peran penting dalam memilih produk yang dipilih tidak hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga sesuai dengan ketentuan halal. Selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian, pertanyaan umumnya. Apakah terdapat hubungan faktor usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana? Populasinya itu ada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk ekspor atau independennya itu ada usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap. Comparisonnya itu tidak ada karena penelitian ini observasional dengan desain cross-seksional. Outcome-nya atau dependennya itu pemilihan produk halal. Pertanyaan khusus yang pertama itu adalah apakah terdapat hubungan pengetahuan dengan pemilihan produk halal pada rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua itu apakah terdapat hubungan sikap dengan pemilihan produk halal pada rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang ketiga itu apakah terdapat hubungan pendidikan dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang keempat itu, apakah terdapat hubungan usia dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terakhir itu, apakah terdapat hubungan pekerjaan dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan umumnya itu mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan khususnya itu untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua itu untuk mengetahui sikap dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang ketiga itu mengetahui hubungan pendidikan dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang keempat itu mengetahui hubungan usia dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kelima itu mengetahui hubungan pekerjaan dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang selanjutnya itu ada kerangka teori, itu faktor predisposisi itu meliputi usia, pendidikan, pekerjaan. Usia, pendidikan, pekerjaan ini mempengaruhi pengetahuan seseorang, dan pengaruh pengetahuan seseorang ini akan mendorong sikap yang positif untuk memilih atau membeli produk halal. Terus pekerjaan ini bisa berhubungan langsung dengan pemilihan produk halal karena dia berkaitan dengan aspek pendapatan, informasi, dan pengalaman. Untuk kerangka teorinya dan hipotesisnya, ini variabel independen itu ada usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap. Untuk variabel dependennya itu pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga. Untuk hipotesisnya itu terdapat hubungan antara usia dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga di Dusun 4 Blok G, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua itu terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemilihan produk halal. Yang ketiga itu terdapat hubungan antara pekerjaan dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga. Yang keempat itu terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga. Yang kelima itu terdapat hubungan antara sikap dan pemilihan produk halal pada ibu rumah tangga.
Desain dan setting penelitian. Desain penelitiannya itu jenis penelitiannya adalah kuantitatif analitik observasional. Pendekatannya adalah cross-seksional. Tujuannya itu untuk menganalisis hubungan usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap dengan pemilihan produk halal bagi ibu rumah tangga. Pengukurannya itu variabel independen dan dependen diukur pada waktu yang bersamaan atau one point time approach. Untuk setting penelitiannya, itu lokasi penelitiannya ada di Dusun 4 Bloge, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai dengan jadwal penelitian. Yang selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi targetnya itu adalah seluruh ibu rumah tangga yang berdomisili di Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah populasinya adalah 150 ibu rumah tangga yang tersebar di 3 RT. Kriteria inklusinya itu yang pertama, ibu rumah tangga yang berdomisili di Dusun 4, Desa Bumi Kencana, berusia lebih dari 17 tahun, bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed consent dan mengisi kuesioner secara lengkap. Untuk kriteria inklusinya, itu yang pertama tidak menyelesaikan pengisian kuesioner, 2. Mengisi kuesioner lebih dari 1 kali, mengundurkan diri selama proses penelitian berlangsung. Sampel size-nya itu populasi N-nya itu adalah 150 ibu rumah tangga. Penentuan sampelnya menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5%. Jumlah sampelnya yang sudah dihitung adalah 109 responden. Tekniknya itu menggunakan teknik proporsional random. Proporsional random itu dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah ibu rumah tangga pada setiap RT. Kemudian responden dipilih secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. Terus variabel dan definisi operasional itu variabel usia independen, pendidikan independen, pekerjaan independen, pengetahuan independen, sikap independen, dan pemilihan produk halal independen. Untuk definisi proporsional, itu umur responden berdasarkan tahun sejak lahir hingga penelitian dilakukan. Pendidikan itu formal terakhir yang telah diselesaikan responden. Pekerjaan itu jenis pekerjaan utama yang dimiliki responden. Pengetahuan itu tingkat pemahaman responden mengenai produk halal, label halal, dan sertifikasi halal. Yang sikap itu tanggapan atau kecenderungan responden terhadap pemilihan produk halal. Dan yang terakhir itu pemilihan produk halal, itu perilaku responden dalam memilih produk yang memiliki label sertifikat halal. Untuk cara mengukurnya itu menggunakan kuesioner penelitian. Untuk skalanya itu, untuk usia itu ordinal, pendidikan itu ordinal, pekerjaan nominal, pengetahuan ordinal, sikap ordinal, dan pemilihan produk ordinal. Metode dan instrumen pengumpulan data itu usia pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap itu metode pengumpulannya menggunakan pengisian kuesioner. Untuk instrumen dan alat dan bahan itu menggunakan kuesioner, alat tulis, laptop, dan aplikasi SPSS. Rencana analisis data itu yang pertama analisis univariat itu distribusi frekuensi, persentase, mean, atau median jika diperlukan. Analisis bivariat itu menggunakan uji chi-square, tingkat kepercayaannya 90%, alpha itu sama dengan 0,05. Interpretasinya itu P kurang dari 0,5 terdapat hubungan dan P lebih dari 0,5 tidak terdapat hubungan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.